Baik, selanjutnya kita coba melihat ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas atau heteroskedasticity. Ya, heteroskedasticity. Ya. Ya, ini pakai C ya, heteroskedasticity gitu ya. Nah, heteroskedastisitas merupakan masalah dalam regresi juga, ya. Yang mestinya adalah homoskedastis, bukan heteroskedastis. Ya. Homoskedastis itu menunjukkan apa? Varian dari residual error tadi, variasinya, ya naik turunnya itu harus konstan atau semua residual error ini mempunyai varian yang sama. Ya, disimbolkan var dalam kurung error kuadrat itu konstan. Ya, ini di apa? Di persamaan di buku-buku ekonometrika, di Gujarati dan yang lain, silahkan kalian perdalam ya masalah ini nih. Nah, kalau tidak konstan berarti terjadi masalah heteroskedastisitas gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sekali lagi heteroskedastisitas mirip ya atau analog dengan autokorelasi. Yang dibahas di situ adalah residualnya atau errornya. Autokorelasi juga membahas error atau residual. Heteroskedastisitas juga membahas error atau residualnya. Ya, baik. Kita lihat konsekuensi jika terjadi heteroskedastisitas. Ya, ternyata sama dengan autokorelasi. Tetap ada linear, tetap unbiased, tetapi variannya menjadi tidak minimum. Ya, variannya menjadi tidak minimum. Kalau minimum kan berarti the best ya, atau efisien. Begitu yang diharapkan, ada B-nya. Tapi ternyata kalau terjadi heteroskedastisitas juga terjadi autokorelasi itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, menjadi tidak efisien atau variasinya tidak minimum. Variasinya tidak minimum. Ya. Nah, sehingga hanya LUE ya, B-nya hilang ya. B-nya akan hilang, the best-nya akan hilang sehingga tinggal linear unbiased estimator. Nah, jika terjadi seperti ini maka hipotesis T maupun F menjadi tidak akurat ya. Padahal yang kita uji penting adalah uji T-nya kan ya, yaitu uji parsial bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya ya di sini ya. Kalau ini tidak akurat ya berarti harus disembuhkan ya untuk masalah heteroskedastisitas. Ya, jadi kesimpulan dari ketiganya apa teman-teman? Kalau multikoliniaritas itu tetap BLUE, tetap the best linear unbiased estimator. Ya, kalau terkena masalah heteroskedastisitas dan terkena masalah autokorelasi ya, di antara dua itu, hetero dan auto, jika terkena masalah itu maka harus disembuhkan. Karena apa? Karena apa? Iya, karena sudah nggak the best lagi, nggak blue lagi, tetapi tinggal LUE gitu, linear unbiased estimated, but no the best ya, tidak efisien begitu ya. Berarti multikoliniaritas jika dibiarkan tidak apa-apa, secara teori tidak masalah karena itu masih blue ya, masih BLUE gitu ya. Tetapi kalau ingin mendapatkan apa namanya hasil model yang benar-benar fit, maka saya sarankan tetap lolos untuk ketiganya ini, untuk multikoliniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Ya. Tapi kalau autokorelasi dan heteroskedastisitas ini wajib ya, wajib lolos begitu. Karena kalau tidak lolos maka tidak terpenuhi unsur blue-nya, B-nya hilang. Begitu. Nah,
ini deteksi adanya heteroskedastisitas. Bagaimana caranya mendeteksi? Ada beberapa cara juga, banyak teman-teman ya. Yang paling gampang tidak formal ya, menggunakan grafis, metode grafis. Plot, scatter plot ya. Jadi menggunakan gambar scatter plot ya. Ini tersaji dalam output SPSS. Nanti kita di bawah ini akan melihat. Ya. Jika titik-titik dalam diagram scatter plot menunjukkan acak atau tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terkena heteroskedastisitas, aman. Ya, yang berarti apa? Semua residual mempunyai varian yang sama. Gitu ya. Semua residual tadi mempunyai varian yang sama atau konstan tadi ya, homoskedastis. Nah, scatter plot diperoleh dari meregresikan antara semua variabel bebas ya, yang tercermin pada Y hat atau Y estimated dengan meregresikan ini ya dengan kuadrat residualnya. Jadi errornya tadi dikuadratkan. Ya. Scatter plot tadi meregresikan, diregres semua variabel bebas, jadi variabel bebas semuanya ya tercermin pada Y estimated ya. Diregresikan dengan apa? Residual yang dikuadratkan. Jadi Y-nya variabel dependennya adalah kuadrat residual atau error kuadrat. Sementara variabel bebasnya adalah semua variabel bebas yang ada. Semua variabel bebas 1, X2, X3, X4. Kemudian itu X-nya, Y-nya, variabel dependennya adalah residual yang dikuadratkan. Itu metode grafis, nanti tergambar scatter plotnya. Yaitu uji yang paling lemah ya, uji yang paling lemah yang itu tidak formal ya, kalau di Gujarati disebutkan tidak formal ya. Tetapi masih boleh menggunakan uji semacam itu, di metode grafis menggunakan scatter plot. Tapi ini subjektif ya, sangat tergantung bagaimana peneliti membacanya. Ya. Kalau uji formal, saya lanjutkan dulu ya. Uji formal ada banyak. Ada uji Park, uji Gletser ya. Ini uji Park, uji Gletser, uji White, Gottfried Quandt, Bruce Pagan Godfrey. Nah, fasilitas-fasilitas ini untuk uji formal ini ada di EVIUS. Ya, ada di EVIUS. Jadi kalau kita menggunakan EVIUS, mau uji heteroskedastisitas, pilihannya banyak. Bisa uji Park, uji Gletser, uji White, dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau di SPSS, yang tersedia di situ hanya scatter plot saja. Ya, di SPSS hanya scatter plot. Ya, metode grafis. Coba kita lihat scatter plotnya kayak apa. Nah, ya, kita lihat di sini ya. Scatter plot di sini titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu. Ya, acak gitu kan. Acak. Jika tidak terlihat pola tertentu atau terlihat acak begitu ya, tidak membentuk pola, maka tidak terkena heteroskedastisitas, aman. Ya. Nah, ini kebetulan gambar scatter plotnya titik-titiknya ngacak ya. Nah, ini akan menjadi perdebatan ketika titik-titiknya itu seperti membentuk pola atau mengumpul di sudut tertentu, mengumpul di sudut kanan atas misalnya, atau membentuk semacam garis titik-titiknya gitu. Nah, ini sangat subjektif. Ya, ini bisa ada pola atau acak, ini menimbulkan keputusan yang debatable, dapat diperdebatkan, sehingga dalam kondisi tertentu scatter plot bisa digunakan kalau terlihat benar-benar acak, tetapi dalam kondisi yang lain ketika membingungkan ada pola atau tidak, maka tidak disarankan untuk digunakan, dan silahkan menggunakan uji yang lain, yang formal, yaitu bisa uji Park, Gletser, White, dan sebagainya. Yang ini tersedia pada perangkat EVIUS ya.